Setelah beberapa kali pemilu legislatif kita menggunakan sistem proporsional terbuka atau masyarakat memilih langsung nama calon legislatif dan caleg yang terpilih berdasar suara terbanyak, kini muncul wacana dari sejumlah partai politik untuk mengembalikan ke sistem proporsional tertutup atau masyarakat hanya bisa memilih gambar partai atau logo partai di kertas suara begitu, atau nanti pengertiannya adalah caleg yang terpilih berdasarkan nomor urut. Ada apa dibalik wacana memunculkan sistem tertutup ini kembali? Apakah akan lebih efektif bagi pemilu kita? Kami akan mengulas apa untung rugi memilih langsung calon legislatif atau memilih partainya. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Willy Aditya, Wakil Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam, Bang Willy. Malam, Bung Indra. Baik, kemudian ada Hetiva Syaifudian, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam, Bu Hetiva. Baik, kemudian ada Bung Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam, Bang Rey. Baik, saya akan mulai melihat dari perspektif yang muncul saat ini. Kita lihat tadi Nasdem laporannya adalah mendukung sistem proporsional terbuka, artinya tetap seperti sekarang ini begitu. Atau ada penjelasan lain, bagaimana Nasdem? Ya, sebenarnya ini kita berbicara dalam kerangka perbaikan sistem politik dan pemilu kita, Bung Indra. Nah, ada dua hal yang menjadi catatan dari Partai Nasdem dalam hal ini. Pertama adalah sejauh apa pemerintahan itu bisa lebih efektif berjalan. Artinya di sana selama ini multi partai itu adalah freedom of expression. Itu adalah civil right. Nah, basis itu tentu harus kita jamin. Nah, yang kedua, sejauh apa negosiasi pemerintahan dengan legislatif atau hubungan eksekutif dan legislatif itu bisa menjamin semua proses pembangunan untuk tujuan kesejahteraan rakyat itu tercapai. Nah, kita 2 hari yang lalu di dalam acara DPP Partai Nasdem, Pak Surya kemudian menegaskan sikap Partai Nasdem. Sikap Partai Nasdem yang pertama adalah parliamentary threshold itu 7%. Jadi dinaikkan atau? Dinaikkan. Artinya apa? Ini untuk kemudian sekarang pemerintah ketika memiliki program-program pembangunan itu harus dealing dengan 10 fraksi di DPR. Tapi pede sekali 7% bagi Partai Nasdem ini apa? Gini Bung Indra, logikanya sederhana seperti ini. Di dalam negara-negara demokrasi terjadi komplikasi. Artinya negara yang sistemnya presidensial itu biasanya dengan partai yang ramping. Nah, multi-partai sederhana. Multi-partai sederhana. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita ada fraksi-fraksi. Kita ingin ketika mengajukan Pak Jokowi itu yang di gagasan yang kita usung adalah penguatan sistem presidensial. Nah, kita melihat misalnya ada presiden yang kemudian sangat memalukan bagaimana MD3 kemarin. Nah, ini kan sangat saling menjegal, saling membajak gitu. Nah, dari proses ini kemudian Nasdem berpikir untuk kepentingan strategis. Hari ini Nasdem cuma mendapatkan 6,9%. Untuk menuju 7% berkaca dari pemilu sebelumnya kita membutuhkan 8,7 juta suara. Artinya Nasdem tidak berpikir hanya untuk kepentingan golongan semata-mata, tapi untuk kepentingan negara dan bangsa. Sebenarnya berat bagi Nasdem secara ini, jadi kepentingannya memang itu kan garis bawahnya tadi kan. Yang kedua adalah kami mendukung karena ini sudah komitmen bersama dalam demokrasi bahwasanya pasca 98 itu sudah 4 kali kita berpemilu. Nah, 2009 dan 2014 itu kita merayakan yang namanya proporsional terbuka, popular vote. Nah, Nasdem basisnya adalah untuk memajukan proses representasi. Fungsi partai politik itu 2, Bung Indra, dalam undang-undang. Yang pertama menjalankan pendidikan politik, yang kedua melakukan rekrutmen putra-putri terbaik untuk dipromosikan pada jabatan publik. Artinya partai kita tidak berwatak oligarkis. Nah, disinilah Nasdem lahir sebagai sebuah partai kehendak rakyat yang menjembatani warga negara untuk bisa dipromosikan. Nah, artinya Nasdem mendukung proses proporsional terbuka. Tetapi bagaimana kemudian ada aspirasi-aspirasi, oh ini kan yang menang hanya yang populer, yang punya banyak uang. Itu yang akan saya tanyakan sebenarnya itu. Sikap Nasdem adalah bagaimana kita basis utamanya populer terbuka, proporsional terbuka. Tetapi kita mau melakukan berkaca dari pengalaman pemilu sistem. Mengevaluasi sebelumnya ya. Satu, mengevaluasi. Yang kedua, kita juga berkomparasi dengan negara seperti demokrasi yang sudah maju. Misalnya Jerman. Mereka juga mempergunakan popular vote dan party list. Nah, Nasdem dalam hal ini bukan gagasan yang baru gitu. Sebelumnya juga DPR 2009 itu mengusulkan ada ambang batas di dalam popular vote itu, yaitu 30%. Nah, hari ini Nasdem berpikir 20%. Artinya seorang caleg
kalau BPP-nya misalnya 200.000, Bilangan pembagi pemilih. Ya. bilang pembagi pemilihnya, dia cuma dapat suara misalnya 15.000, tapi dia duduk di DPR, suara partainya besar. Oke. Ini kan tidak logis. Oh, oke. Nah, Ya, ya. Nasdem untuk kemudian mengapresiasi kerja-kerja partai, maka Baik. kemudian meletakkan 20% basisnya. Oke, baik. Dari 200.000 itu. Saya singkat dulu ya, terbuka dengan syarat yang syaratnya itu adalah 20% BPP. 20% BPP. Bagaimana dengan Golkar? Kalau Golkar ya, Bung Indra, Langsung prinsipnya- tertutup apa terbuka? Iya, ya prinsipnya Iya. kita juga sama. Tentunya kita mencari suatu sistem yang terbaik. Baik. Ya. Dan sebetulnya kami sekarang dalam proses yang sangat serius ini membuat tim, mengkaji, kita undang para ahli, kemudian juga kita coba bandingkan gitu ya. Memang arahnya menguat ke arah tertutup atau mix system itu. Yang dalam pembahasan Dalam internal Partai Golkar internal gitu ya, menguat ke termasuk arah di dalam tertutup. proses-proses Oke. kita kan sebentar lagi akan mengadakan Rapimnas ini tanggal 28 27-28 yang akan Kalau boleh datang. tahu Nah, mengarah disitulah, ke arah nah, tertutupnya ini argumennya apa, Bu? saya kira ini utamanya juga hasil dari suatu evaluasi yang kita lakukan, terutama dari hasil pemilu tentunya 2009 dan 2014. Ya, kita kan sekarang juga banyak dikritik ini soal kaderisasi partai. Katanya konon kok mereka yang duduk dan mendapatkan posisi di legislatif bukan orang-orang yang terbaik, ya kan? Mereka mungkin saat ini dengan berdasarkan tadi ya landasan popularitas dan mungkin kekuatan modalnya itu yang mereka. Dan kemudian kita lihat juga satu situasi yang tidak sehat. Jeruk Bu, makan saya jeruk. saya coba sederhanakan ya. Jadi Ya, begini, sebelum ke Saya yang ada- tidak ya. sehat tadi, saya ingin Oke. sederhanakan begini. Jadi katakanlah ada kader terbaik yang sudah dibina oleh partai berada di nomor 1, ya kan? Iya, Tetapi yang terpilih yang nomor 5 terpilih karena nomor 5, dia misalnya karena artis, dia ya populer begitu ya. Betul. Itu atau mempunyai kekuatan. Sekarang itulah sebabnya money politik kan kita tahu 2014 bahkan disebut oleh media sendiri sebagai satu pemilu yang brutal, gitu ya. Ah, Karena iya, iya. disitulah kita melihat bagaimana money politik sangat merebak dan hampir-hampir tidak bisa Karena bersaing kita antar calon. kontrol. Bersaing antar calon dan Di satu partai. persaingan terjadi di dalam satu partai. Jadi posisi jeruk makan jeruk itu terjadi. gitu. Bahkan Jadi sengketa bahkan- antar calon pun marak ya. Tentu, karena Oke. kan persaingan terjadi di internal. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita juga sangat ingin ya di dalam proses. Jadi kalau misalnya tadi di persaingan antara oligarki atau demokrasi, sebetulnya bagian dari demokrasi yang penting itu juga adalah bagaimana memperkuat posisi partai sebagai satu mekanisme untuk rekrutmen leaders di situ. Nah, di sini memang kita diuji bagaimana nanti sistem apapun yang kita pilih, apakah itu tertutup atau terbuka, Ya. juga partai harus menunjukkan gitu satu Mana proses yang terbaik. demokrasi di dalam Oke. pemilihan orang-orang yang jadi jangan sampai gitu ya, misalnya kita pemilu 2019 harusnya mulai dari sekarang orang-orang yang memang ingin menjadi calon legislatif ya harus sudah Berkampanye. berkiprah di partai dong. Jangan sampai nanti di ujung-ujung tiba-tiba mereka menjadi caleg dan mereka menang gitu ya tanpa suatu proses pengenalan bagaimana iya. sebetulnya proses pembuatan kebijakan publik dan Oke. sebagainya. Baik, Itu yang intinya kita adalah khawatirkan. mencari kualitas pemilu kan yang kemudian hasilnya adalah calon-calon wakil rakyat yang berkualitas Iya, begitu ya. mereka Kita sudah akan bicarakan lagi plus minus ini. Tadi dari Nasdem saya catat tetap dengan terbuka tapi dengan syarat 20% untuk bilangan pembagi pemilih. Kita akan elaborasi lebih jauh seperti apa maksudnya 20% bilangan pembagi pemilih ini. Lalu dari Golkar tadi meskipun masih dibahas tetapi mengarah ke tetap kembali kepada sistem yang tertutup dengan sejumlah evaluasi. Bagaimana pandangan Bu Rey Rangkuti? Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Apakah memilih dalam pemilu 2019 itu tetap pada sistem yang terbuka, memilih langsung calegnya, ataukah kembali ke tertutup, memilih partainya saja, mencoblos partainya saja? Saya ingin lihat pandangan dari Bung Rey Rangkuti setelah tadi dilihat, tadi Nasdem dengan catatan meskipun terbuka tapi dengan syarat 20% DPP, Golkar tadi sejauh ini menguat kembali ke tertutup. Sebetulnya kan apapun pilihannya sebenarnya tidak dalam kerangka itu demokratik atau tidak demokratik ya, karena Dua-duanya dua-duanya tetap juga demokratis ya? diakui sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pemilu yang demokratik. Oke, saya Maupun garis tertutup bawahi ya, ya. dua-duanya itu sebenarnya Ya, sistem pemilu yang demokratik ya. Oke, baik. Misalnya Lalu kalau kita tahu seperti di Jerman kan mereka juga mempergunakan yang apa namanya tertutup. Iya. Cuma pengertiannya agak berbeda dengan kita. Kalau di tertutup di Jerman itu artinya calon legislatifnya nggak bisa diutak-atik.
Di Jerman. Di Jerman. Misalnya setahun sebelum pelaksanaan pemilu, mereka sudah daftarkan nama-nama caleg, dan nama-nama caleg itu nggak bisa lagi ditaati. Beda dengan kita kan, kita kan relatif 3 bulan, 4 bulan sebelum pelaksanaan pemilu baru nama-nama didaftar, last minute gitu. Jadi persaingannya jadi kuat gitu. Jadi yang sebetulnya prinsip yang disebut dengan tertutup itu ada kepastian siapa calon. Gitu. Jadi jauh sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga orang-orang yang sudah dipastikan untuk terlibat dalam pelaksanaan pemilu akan betul-betul apa istilahnya itu ya, konsentrasi untuk mendapat dukungan masyarakat dan sebagainya gitu. Dan masyarakat pun tahu siapa caleg-calegnya begitu ya. Betul. Oke, jadi bukan walaupun tertutup tapi bukan memilih kucing dalam karung. Nggak ada masalah sebetulnya. Persoalannya kan apa yang dibutuhkan. Itu yang di Jerman tapi ya. Ya, apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai bangsa gitu. Karena baik tertutup maupun terbuka ya, dua-duanya sebetulnya diakui dalam sistem proporsional begitu ya, demokratik juga gitu. Tapi apa yang paling cocok bagi kita sebagai sebuah bangsa gitu. So, dengan pengalaman berdemokrasi, dengan kejadian yang berbeda-beda macam-macam gitu. Nah, sejauh yang kita lihat adalah kita merasa bahwa terbuka itu jauh lebih tepat bagi publik kita. Kenapa gitu? Karena betul harus ada penguatan partai politik. Oleh karena itulah kemudian tidak boleh ada pencalonan calon anggota legislatif di luar jalur partai politik. Itu salah satu cara untuk mengatakan bahwa hanya partai sebagai sebagai pintu untuk memasuki apa istilahnya itu infrastruktur demokrasi kita gitu. Dan sebetulnya kalau kita mau lihat lebih luas di luar pemilu, kekuasaan partai politik itu begitu luas. Itu bagian dari cara kita untuk mengatakan partai politik adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari demokrasi kita. Coba Anda bisa bayangkan fit and proper test yang macam-macam itu di DPR ya. Itu kan sebetulnya kewenangan yang tidak pernah ditemukan di beberapa negara. Kewenangan fit and proper test terhadap anggota KPI anggota ini, anggota itu gitu. Kepada calon Kapolri calon Kapolri itu menunjukkan kepada kita agar ada penguatan terhadap partai politik. Dan oleh karena itu jangan dilihat semata-mata bahwa penguatan partai politik itu hanya berada di jalur pemilu gitu. Di luar jalur itu pun sebetulnya terjadi penguatan terhadap partai politik di luar pilkada. Karena di pilkada kita memperkenalkan calon independen dan sebagainya. Bahkan untuk calon pilpres, konstitusi kita menurut tafsiran sementara itu sudah menutup ada peluang di luar calon partai politik kan dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau oleh karena itulah kemudian ada keresahan yang begitu besar di masyarakat kita. Setidaknya saya beri gambaran dua. Pertama adalah bahwa publik kita merasa partai politik ini tidak menjembatani aspirasi mereka. Kira-kira begitu ya. Kenapa gitu? Karena pengalaman kita sejak dari Orde Baru sampai tahun 1999 plus 2004 kita masih mempergunakan sistem proporsional tertutup, kira-kira begitu ya. Orang merasa kemudian gelisah. Yang saya pilih si Anu, yang kepilih si Anu. Nah itu kira-kira ya kan. Itu satu. Tapi lebih parah dari itu sebetulnya pertanyaan orang itu, kenapa sih partai politik ini nggak mau dengar kita gitu loh. Lebih kepada itu. Iya, itu ininya persoalan pertamanya gitu. Karena apapun yang terjadi di dalam realitas publik kira-kira gitu ya. Tapi kalau partai politik mengambil keputusan yang berbeda, ya Pak itulah keputusannya nggak bisa diganggu. Seperti tidak ada lagi mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap anggota DPR kita. Nah, problem itulah yang kemudian menuntut masyarakat kita untuk mengatakan, saya ingin memilih anggota DPR saya sendiri secara langsung deh, biar saya koreksi. Nanti kalau ke dapil saya beritahu dia gitu. Karena selama ini kita nggak tahu mau koreksi partainya pongah kan kira-kira gitu ya. Partai-partai itu sebuah institusi yang jangankan dengan proporsional tertutup terbuka seperti sekarang yang disebut sebagai proporsional liberal ini gitu. Partai politik bisa jalan dengan kemauannya sendiri loh. Harus diingat itu. Sebagai contoh misalnya PDI Perjuangan ya kan. Bagaimana publik mengatakan supaya tidak boleh ada revisi undang-undang KPK. Tapi PDI Perjuangan tetap ngotot. Harus ada undang-undang revisi KPK sehingga muncullah kemudian semacam gambar yang disebarkan secara luas media sosial. Ini loh calon anggota legislatif yang menyetujui revisi undang-undang KPK gitu. Jadi ada penghukuman langsung dari publik terhadap calon-calon legislatif itu yang mengakibatkan dia berpikir ulang. Apakah harus mengambil kebijakan ini atau tidak gitu. Nah itu adalah satunya. Yang lain kemudian kan kalau kita lihat gejala 2004 ke 2015 inilah misalnya ada anggota DPR yang berbeda pandangan dengan fraksi dan ini yang memang tidak disukai oleh partai politik. Tidak disukai partai gitu ya. Karena mentang-mentang dia terpilih langsung dia mendengar aspirasi rakyatnya tidak kurang kompak patuh dengan dengan partainya. Tidak kompak nih dengan partai kan kira-kira gitu. Begitu proses pengambilan keputusan di paripurna. Berarti ini penguatan partai politiknya jadi kurang tercapai ya kalau kayak begini. Bukan penguatan partai itu kan persoalan tersendiri dalam partai gitu. Artinya mau proporsional tertutup mau proporsional terbuka kemungkinan
kemungkinan orang nyeleneh tanda kutip ya dari keputusan partai bisa terjadi. Gitu loh kira-kira. Tapi persoalannya itu adalah bahwa partai politik kita tidak melakukan instrumentalisasi politik di dalam internalnya gitu. Anda bisa lihat pengambilan keputusan selalu melalui partai Dewan Pengurus Pusat dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada upaya misalnya untuk mengambil keputusan secara sistematik dari jajaran yang paling rendah ke paling yang atas dan sebagainya gitu. Dan sebetulnya itu yang perlu menurut saya ditradisikan di internal partai politik itu, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara demokratik ya dan sebagainya gitu ya, dilembagakan sehingga dengan begitu kita akan tertradisi dengan partai politik kita tertradisi dengan tradisi yang demokratik. Termasuk salah satunya kan yang dikeluhkan itu karena banyaknya calon-calon legislatif yang populer gitu loh, langsung dimasukin bla bla bla. Untuk sistem tertutup dan terbuka sistem tertutup dan terbuka nggak menjamin tuh. Di tertutup juga calon-calon yang populer ini bisa dimasukkan meskipun kemudian akumulasi suara yang dihitung adalah partai politik, tetapi kehadiran si Anu sebagai tokoh populer itu dapat mendongkrak suara partai, harus diingat itu. Dan itu pengalaman kita 2004-2009, tokoh-tokoh populer, artis-artis. Tapi yang ditempatkan kan belum tentu yang karena 2004 itu sekalipun kita terbuka, tetapi kan yang mengalokasikan kursi tetap partai politik, harus ingat itu. Sebab di kita ini kan masih berbeda-beda tertutup terbukanya ya. 2004 kita terbuka, tetapi alokasi kursi ditentukan oleh partai melalui nomor urut. Dan kira-kira gitu tuh saat itu. Jadi betul, hampir sama dengan 99 ya. Tapi Nah, jadi namanya sih terbuka gitu. Artinya orang bisa mencoblos suara, mencoblos orang, kira-kira gitu. Tetapi akumulasi perolehan suara orang itu dijadikan sebagai perolehan suara partai politik, yang partai politik kemudian menyerahkan suara ini. Itu istilahnya terbuka apa itu berarti? Gini Bung Indra, secara sederhana saya ingin gambarkan begini. Masih ingat lagu Iwan Fals kan? Oke. Basisnya itu aja secara sederhana. Wakil partai atau wakil rakyat. Itu diferensiasi yang paling jelas, terang, dan tegas membedakan. Kalau wakil rakyat memilih langsung begitu maksudnya? Bukan, rakyat memilih partai atau rakyat memilih wakilnya. Gini, demokrasi lahir sebagai basis perayaan sitoyang atau citizenship yang bernama warga negara. One man, one vote. Iya kan? Maka kemudian kalau tadi dibilang oleh Bung Rai bahasanya di dalam sistem tertutup pun orang-orang populer boleh, tapi kita ingat basisnya mereka sebagai vote getter. Tidak ada equal right di sana. Kalau basis yang terbuka dari nomor 1 kek, nomor butut kek, nomor sepatu kek, semua memiliki hak yang sama. Nah, saya ingin tandaskan begini. Demokrasi itu memiliki 3 elemen penting. Pertama tentu partisipasi, yang kedua accountability, dan yang ketiga transparansi. Nah, di sini kalau dia tertutup, itu yang kenapa tendensi oligarkis itu semua menjadi hak partai. Representasi dari rakyat yang seperti Bung Rey elaborasi tadi, itu kan yang menjadi catatan kita di 99 dan 2004. Kenapa partai-partai ini mendorong secara terbuka? Mungkin di Golkar kita masih ingat kasus Nurul Arifin. Dia suara terbanyak tapi tidak antar ke DPR. Nah, pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman-pengalaman seperti ini tentu dikoreksi untuk memajukan kita berdemokrasi, untuk kemudian demokrasi kita semakin matang. Karena apa? Demokrasi yang baik itu diukur sejauh apa kesadaran seorang warga negara itu semakin baik. Sejauh apa warga negaranya mampu memilih wakil-wakilnya secara baik. Nah, disinilah kemudian kita melihat, tentu kita partai politik seperti kritik dari Bung Rey tadi, kami menjalankan itu. Nasdem di sini mempromosikan itu tidak hanya dari kader. Maka kemudian kami merekrut secara luas. Karena apa? Fungsi representasi itu penting. Bu Heti setuju tidak? Catatan-catatan dari soal tertutup tadi itu ada beberapa kritik. Jadi iya betul. Tapi membaca inilah title ini ya, Undang-Undang Pemilu ya, revisi oligarki atau demokrasi. Menurut saya ini jadi sedikit misleading. Maksudnya gini, jadi bukan berarti tertutup berarti oligarki, gitu, terbuka demokrasi. Karena tadi kan udah dijelaskan. Jadi kita bicara oligarki partai, sekarang kita pakai sistem terbuka, partai juga dikritik oligarki kan? Karena yang dimaksud dengan oligarki itu adalah bagaimana segala sumber daya, keputusan-keputusan penting hanya diambil oleh segelintir orang. Jadi memang kunci utama kita melakukan reformasi di dalam tubuh partai kita. Gimana supaya internal demokrasi di dalam partai, di dalam tadi misalnya penentuan, kalaupun itu tetap tertutup, partai pun harus terbuka. Gitu. Maksudnya bagaimana memilih seseorang di urut 1 dan sebagainya. Dan nanti bukan berarti kita hanya mencoblos
tanda gambar partai, Yang benar tidak. adalah bagaimana Jadi nih? tetap, Ini perlu diluruskan juga nih. ya. Jadi nanti tetap partai itu akan mempublis secara Nama-nama. terbuka dan masyarakat juga ketika memilih tetap tahu siapa nama-nama yang dicalonkan oleh suatu partai. Dan dia membandingkan partai ini mencalonkan si A, B, C, D dan kemudian partai ini mencalonkan. Walaupun nanti Dia tetap misalnya menilai. perolehannya, katakanlah perolehannya hanya 2 kursi misalnya, list jadi nomor 1, nomor 2 berarti. party listnya gitu, artinya sudah ada suatu proses internal dalam partai ketika dia menentukan seseorang di nomor 1 itu sudah dengan suatu kriteria tertentu dan kriteria pendidikan Ranking lah ya ini politik berarti ya. maupun kaderisasi di dalam partai itu menjadi unsur yang sangat penting, bukan semata-mata tadi popularitas dan Jadi unsur transparansinya kemampuan. masih ada, Bu ya? Harus. Bagaimana? Saya kira Bagaimana, begitu. Bung Willy? Kalau dia menyempatkan wakil partai, kita melihat bahwasanya dulu kita hidup di zaman otoritarian itu ada proses depolitisasi secara masif. Kalau kita hidup zaman demokrasi yang terbuka ini, maka kalau ini diterapkan proporsional tertutup, apolitisasi akan bermarak. Artinya apatisme publik kepada proses politik itu semakin tinggi. Kok bisa begitu? Gini, Korelasinya bagaimana? basis dari demokrasi itu kan fungsi dari partai politik melakukan civic mission, civic education. Iya. Artinya kalau namanya dibuka, kontestasinya dibuka, maka kemudian awareness dari publik, kesadaran dari publik itu semakin tinggi. Inilah gunanya kita berdemokrasi. Bagaimana equal rights itu menjadi outcome dari proses ini. Nah, partai di sini hanya bertugas sebagai fasilitator yang baik. Oke. Jadi partai tidak cawe-cawe melakukan intervensi. Nah, bagaimana proses rekrutmen segala macam, disinilah kita berbicara. Nah, Bung Willy, itu kan Anda bicara manfaat ya? Bukan manfaat saja, proses Oke, yang paling kalau penting. kemudian dibilang ada sisi kurangnya tadi untuk soal proporsional terbuka ini. Misalnya kemudian malah disibukkan pada antar calon yang saling sikut, Berkompetisi. bahkan kompetisinya semakin liar, kemudian menjadi akarnya ke brutal dan lain Memang sebagainya. bagian. Bung Indra, Tapi memang salah satu catatan dari tujuan. proses demokrasi. Demokrasi ini adalah tapi- sistem yang paling kompatibel dari negara manapun. Ya. Dan demokrasilah sebuah medium ranah yang paling cepat mendidik publik secara cepat. Gitu. Di angka partisipasi kita lihat di zaman otoritarian tinggi, tapi itu semu. Nah, semu. Oke, ya. Maka kita bersama-sama bersepakat berdemokrasi dan merayakan hak sipil kita karena basis ini, Bung Indra. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Coba disederhanakan begitu dalam perdebatan yang sudah dibahas di segmen 1 dan kedua, segmen 1 dialog dan segmen 2 dialog sebelumnya tadi. Kalau misalnya, Bung Rey ya, ini kalau misalnya kemudian tertutup begitu, positifnya adalah tidak perlu lagi ada persaingan antar calon legislatif dalam satu partai yang kemudian bisa sampai brutal, saling sikut saat kampanye dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika dipilih itu karena memang sudah berdasarkan perankingan partai. Partai yakin yang nomor 1 ini memang yang terbaik dia, walaupun dia tidak populer. Sementara di sisi lain kalau sistem terbuka, misalnya ada yang terbaik di nomor 1, tapi yang populer di nomor 5 walaupun kurang kapabel misalnya seperti itu, karena mungkin kepopularitasannya yang tinggi dijual begitu, tetapi sebenarnya tidak terlalu baik begitu. Mungkin ini menjadi warna di DPR kita saat ini juga begitu. Nah, bagaimana Anda melihat positif, negatif atau plus minus dari dua ini? Ya kalau memang tertutup tuh yang sudah pasti penguatan partai yang jauh lebih dominan. Kalau dibuat misalnya persentase 70-30, 70% pengambil keputusan itu ada di tangan partai, partisipasi rakyatnya cuma 30 gitu. Itu dia udah pasti tuh. Nah semua hal partai lah yang menentukan. Jadi gitu penguatan ya. partai ya? Dengan sendiri ya, penguatan partai dalam konteks ini ya. Iya, iya. Tapi kalau penguatan partai dalam konteks demokrasi kita sih terjadi di mana-mana. Iya, iya, baik. Termasuk fit and proper test, bla-bla itu yang benar, kita sebutkan. itu sudah ada sebenarnya. terjadi gitu. Iya, iya. Tapi kalau penguatan partai dalam konteks pemilu, ya itu Tertutup tertutup berarti. ini Ya. gitu. Itu partai sangat dominan. Kalau kita buat angka-angka ya 70-30 kira-kira begitulah ya. Iya, iya. Keputusan terbesarnya Tapi bukan penguatan 70%. rakyat maksudnya. Tapi jelas karena itu tidak terjadi penguatan rakyatnya kan Iya, kira-kira gitu. Nah itu pertama. Yang kedua jelas lebih simpel. Ya kan karena kita nggak perlu lagi ada list yang sampai 120 orang harus lihat macam-macam gitu. Jadi pemilih disimpelkan, dimudahkan, petugas pelaksana pemilu dimudahkan Iya. dan partai politik juga akan dimudahkan. Kosnya gitu. lebih sedikit tidak? Kalau biaya sih kurang lebih sama ya, karena Karena tetap ada yang berargumen bahwa dengan seperti ini maka kosnya akan memang lebih. surat suara mungkin nanti akan lebih kecil. Iya. Tetapi kan kalau meskipun
meskipun kita katakan surat daftar tertutup, dia kan tetap harus ada ditempel Nama-nama namanya calon di setiap TPS. Oke, baik. Meskipun mungkin tidak perlu ada di surat suara gitu. Karena Oh, ini kan iya. di surat suara kan ini tuh orang tinggal Cuma milih bisa partai diumumkan politik. di TPS ya, di Ya di selebaran TPS-nya ditempelkan gitu pintu ya. masuknya ada nama-nama ya, dan Oke. diumumkanlah juga oleh partai macam-macam. Baik, Tetapi di surat suara mungkin nggak dimuat karena pasti kalau udah tertutup seperti itu orang hanya boleh milih partai, nggak boleh milih kandidat dan Iya. sebagainya kan. Iya. Nah itu yang kedua. Tapi kalau soal murahnya itu relatif lah ya. Baik. Tapi yang ketiga, apakah misalnya ini akan mengurangi politik uang? Saya nggak terlalu yakin. Sebab dengan sendirinya permainan uang untuk mendapatkan ranking 1-2 itu juga saya bisa pikir akan terjadi. marah gitu ya, Juga dan bisa terjadi. sebagainya gitu ya. Iya, Itu yang iya, kedua. iya. Nah yang ketiga adalah soal ini sikut-sikutan. Kalau itu sih bisa dijawab dengan mengatakan ya memang tujuan politik itu, tujuan pemilu itu ya untuk kompetisi. Kompetisi ya. Ya mulai dari basis yang paling kecil sampai ke basis yang paling besar gitu. Kalau Anda takut kompetisi, ya jangan masuk ranah politik. Emang ini beradu gagasan karena Anda mau Tapi kalau sampai yang disebut tadi brutal bagaimana berarti? Ya. Gini, beradu gagasannya yang kita inginkan ke depan itu adalah adu gagasan juga antar partai. Ya. Gitu. Jadi yang kami maksud dengan penguatan partai, pertama partai kan jadi harus mempertegas lagi platformnya apa, programnya apa. Jadi bukan beradu atau berkompetisi sikut menyikut antara si A dengan si B Dalam gitu. satu partai. Tetapi yang kita inginkan adalah setiap partai sekarang berkompetisi. Apa nih Nasdem kekuatan dari visinya. Kemudian juga Kalau dalam sistem partai-partai lain proporsional seperti terbuka apa. nggak terjadi seperti itu? Saya kira kalau di dalam proporsional terbuka kemarin kan terbukti gitu. Lebih akhirnya juga cara kita tadi meraih simpati atau ini dari masyarakat bukan ke program kan akhirnya. Nah, terus yang kita inginkan juga tadi ya bagaimana supaya fungsi kaderisasi itu memang maksimal. Karena saya sangat yakin gitu ya sekarang yang diharapkan oleh masyarakat adalah orang-orang yang dipilih nanti memang orang-orang yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas gitu, yang memiliki mungkin tadi pengalaman, kemampuan lain. Nah, kalau memang begitu memang kita harus melakukan evaluasi yang sangat serius gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan orang-orang yang terbaik dan kemudian yang kedua tadi reformasi di partai jelaslah itu suatu keharusan gitu ya. Karena kalau kita pun pakai sistem apapun tertutup atau terbuka selama tadi oligarki berlangsung dan kemudian tidak ada transparansi di dalam tubuh partai, saya kira Kalau masalahnya akan tertutup itu tetap lebih saja. oligarkis tadi, Gitu. Anda tidak setuju? Saya tidak setuju gitu. Jadi oligarki ini tertutup atau terbuka pun sekarang pun kita justru kritik bahwa partai oligarki walaupun sistemnya terbuka gitu. Sudah hampir bisa Namun dipastikan tuh. Terbuka tertutup terjadi. tergantung di Tergantung dalam gini loh partai ya. kan kita Misalnya juga sekarang bisa kalau menyepakati metode pemilihan calegnya Sekarang gitu. kita lihat misalnya undang-undang pilkada yang baru nih. Di undang-undang pilkada yang baru itu dinyatakan bahwa kalau misalnya terjadi terbukti ada sengketa pengurus Iya. untuk pencalonan di kabupaten maupun di tingkat provinsi, maka itu serta-merta bisa diambil oleh pengurus DPP. Dan DPP bisa melaporkan, membawa si calon ini ke, artinya kalau kita akan marak 2017 ini adalah calon yang diusung oleh DPP, bukan calon yang diusung oleh pengurus daerah-daerah. Bukan gitu Bung Rey. Tapi Kalau bukan, untuk konteks saya kira, pilkada ya, dalam kalau untuk konteks konteks pilkada, Sedikit plus sedikit ya. itu memang rekomendasi dan keputusan itu dari DPP. Nah, kenapa itu terjadi? Begini, jadi dari sekian 268 pilkada di 2015 itu DPP memutuskan A, tetapi yang didaftarkan oleh DPD di bawah B. Ya, Nah, ini harusnya KPU tidak terima, tetapi beberapa KPU terima. Nah, Ya. ini. Ya, karena Jadi, salah. apakah itu terjadi dari partai? Bukan hanya undang-undang yang baru, Ya. proses yang lama pun terjadi. Oke, Nah, baik, Bung Indra, saya mau menegaskan sederhana. Ya. Kenapa Nasdem menawarkan terbuka dengan 20% BPP? Oke, baik. Nah, ini yang dibilang Bu Eti tadi, ini kita berbicara titik temu benang merahnya. Oke. Jadi kenapa kami tidak ingin juga proses ini terjadi predatory competition gitu. Competition ya Antar sesama bukan ini. yang sangat predator gitu, Iya. yang sangat merusak gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang dibilang Bu Rai tadi tepat sekali. Jangan kemudian kita simplify gitu ya. Oh, ini menurunkan kos. Benar, kenapa? Dari satu dapil itu misalnya 10, tentu kalau kita berpikir, wah sulit ini, paling dari partai cuma terpilih 2, artinya yang bekerja 2. Oke. Tetapi di mana money politiknya terjadi? Yang Bung Rey bilang tadi, bahasanya proses penyusunan nomor urut. Di sanalah Bisa kemudian terjadi di situ. artinya partai kemudian menjadi sumber
korupsi baru. Oke. Nah, ini yang kemudian uncontrol. Pengalaman yang paling buruk, Bung Indra, adalah ketika partai menentukan nomor urut itu, anaknya ketua partai, istrinya ketua partai, adik iparnya ketua partai, orang-orang yang kemudian punya kapasitas seperti Bung Rey yang ingin Nasdem promosikan gitu. Iya. Misalnya nomor 1, nomor 2, oke lah untuk penghargaan pekerja partai. Tapi ketika Bung Rey melebihi 20%, maka dia akan duduk. Nah, Nasdem inilah kemudian melakukan open recruitment kepada caleg-caleg. Artinya apa? Prosesnya bisa dipantau oleh rakyat kok. Nah, ini kita mencari benang merahnya, Bung Indra. Karena apa? Indonesia ini kan lahir, Bung Karno mengatakan juga sosiodemokrasi. Dia tidak membebek kepada Barat, dia tidak membebek kepada liberalisme dan komunisme. Nah, disinilah kemudian kita sebagai pelaku-pelaku sejarah juga harus berpikir. Jadi tidak mungkin kita berbicara ekstremitas, harus tertutup gini. Enggak. Tugas kita bersama. 20% itu tujuannya apa? Membatasi apa misalnya? Memberikan satu kemudian dia tidak terlalu apa ya. Misalnya seorang yang populer, dia partai mendapatkan kursi di sana. Nah, suara partainya besar, suara kandidatnya kecil-kecil. Nah, misalnya harga BPP di sana 200.000. Saya sebagai wakil sekjen partai itu mendapatkan 15.000. Bung Rey sebagai orang baru pendatang di partai mendapatkan 16.000. Artinya Bung Rey yang berhak. Tapi dia tidak mencapai 20%. Nah, kalau mencapai 20%, maka kemudian dihitung 20% dari BPP berapa? 20.000, 40.000. Maka kemudian yang tidak mencapai 40.000, artinya dia populer pun dia tidak bekerja ternyata. Dia tidak memiliki akar ternyata. Nah, ini kemudian kembali ke nomor urut. Inilah titik kompromi. Akhirnya kembali ke nomor urut berarti. Ada potensi. Bukan. Ini kan kiat-kiatnya supaya menyeimbangkan antara kepentingan partai dengan kepentingan publik, kira-kira gitu ya. Jadi kan kalau partainya juga masih cukup besar maksudnya. Kan kalau kita sebutkan tadi, kalau misalnya proporsional tertutup itu partai dominan. Kalau kita buat angka 70-30 gitu. Kalau terbuka liberal seperti yang sekarang ini, publiknya yang dominan, ya kan? Pokoknya atau calegnya lah kita sebut yang dominan. Pokoknya kalau dia populer, dia numpang partai manapun potensial bisa terpilih, kan kira-kira gitu. Nah, sekarang mau dibuat ke tengahnya gitu ya. Jadi caleg yang terlalu populer supaya tidak terlalu sering bolak-balik kira-kira gitu ya ke partai manapun, di skop deh 40%, atau 20%, 30%. Nanti kalau dia nggak mencapai batas itu, partai yang menentukan ya, partai lain nanti akan melimpahkan suara misalnya ke nomor 1 atau ke nomor 2. Kalau ternyata perolehan suara partai jauh lebih banyak dibanding perolehan dari kandidat-kandidat atau caleg-caleg ini dan sebagainya. Jadi ada berusaha penyimbangan ya, di sini ya. Tiktak-tiktaknya lah gitu. Karena kan varian teknisnya akan sangat banyak ya. Baik. Ini di DPR baru Nasdem ya. Jangan kampanye dulu, kampanye lagi. Saya ke Bu Hetty sekarang. Bu Hetty, ini yang menarik adalah tadi kalau misalnya tertutup, salah satunya yang disorot lagi. Ini kan kita munculkan ya beberapa aspek. Misalnya belum tentu juga hasil kaderisasi ini adalah calon yang terbaik yang ditempatkan nomor 1 dan lain sebagainya. Tapi bisa juga karena ini anaknya ketua umum, ini saudaranya dari sekjen misalnya kayak begitu. Ini pun akhirnya kan bukan juga karena kaderisasi di partainya. Ya justru itu di situ letak ujiannya. Gitu. Jadi saya kira apapun sistemnya tadi kita harus mulai membangun satu partai politik ya yang lebih modern dan betul-betul tadi keputusan-keputusan itu memang tidak diputuskan secara tertutup oleh segelintir orang. Dan saya yakin sekali misalnya sekarang kan kita misalnya bicara soal pilkada. Jelaslah misalnya soal mahar politik mungkin masih, tapi kita bisa hapuskan itu. Kita bisa membuat suatu peraturan organisasi yang kita sepakati, bagaimana mekanismenya dan apa hukumannya atau sanksi jika kita menemukan kasus seperti itu terjadi. Termasuk nanti juga bukan tidak mungkin, kemarin kita untuk pemilihan mungkin pimpinan partai kita coba dengan metode baru gitu ya, dengan cara yang lebih terbuka, tetapi nanti juga di dalam proses pencalekan gitu ya, bukan tidak mungkin kita pun membuat satu mekanisme tertentu sehingga ada satu proses yang cukup panjang tapi untuk menguji. Publik bisa tahu nggak, gitu. Mengakses nggak misalnya karena publik bagaimana Golkar menempatkan di sebuah dapil nomor satunya adalah betul. Jadi misalnya tadi ada sebagainya. proses fit and propernya, kemudian ada satu persyaratan-persyaratan tertentu, tahapan-tahapannya gitu. Bukan tidak mungkin begini, ya, Bu, ya. itu dilakukan. Kita memilih proporsional tertutup, masih relevan nggak dapil-dapil yang sekarang?
Mungkin kalau soal dapil gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di Partai Golkar ini memang kita punya banyak opsi. Bahkan dari mulai tahun 1999 itu kita sudah mengemukakan kemungkinan distrik ya, sistem distrik. Sekarang pun juga kita ingin ya mengkaji kembali misalnya sistem distrik. Tentunya kalau Ini dalam akan dibawa sistem juga distrik nanti oleh Golkar di parlemen. kita akan mengadakan Rapimnas ya, dan itu akan dikemukakan mungkin salah satu isu yang penting adalah sikap politik partai dalam pilpres dan pileg nanti. Tetapi ada banyak opsi, termasuk juga soal mix system tadi. Bukan tidak mungkin misalnya proporsional ini 30% mungkin tertutup, 70%-nya terbuka. Gitu. Jadi di dalam list itu gitu ya, nanti nama-nama anggota legislatif itu 30%-nya ditentukan dengan sistem tertutup gitu. Artinya calon-calon itu berdasarkan nomor urut yang nanti yang 70%-nya enggak beda lagi sih, tapi beda lagi. Kalau ini kan berarti ada kuota-kuota gitu. Yang 70%-nya kita buka untuk publik memilih nama seperti sistem yang sekarang. Baik, sebagai penutup saya ke Bung Rey. Kan ini ujung-ujungnya kita bicara sangat teknis tadi begitu ya, detil. Ujung-ujungnya adalah hasil kan, tentu saja kan hasilnya nanti di DPR kan seperti apa. Nah, bisa nggak Anda lihat hasil yang selama ini kita terbuka dan hasil di DPR, anggota-anggota DPR, hasil pemilu yang dengan sistem tertutup dan hasil-hasil DPR, hasil-hasil pemilu dengan proporsional terbuka selama reformasi ya. Jangan lihat Sederhana aja melihatnya menurut saya. Lebih berkualitas yang mana yang ada? Sederhana aja melihatnya. Pertama, sekarang kalau anggota DPR itu kena korupsi, udahlah tamat politiknya. Oke, ya. Gitu. Tapi kalau di dalam sistem tertutup, anggota DPR korupsi, pulangnya bisa jadi caleg lagi. Itu yang dipilih partai bukan orang. Oh, kalau tertutup gitu. Kan, Sebenarnya tidak menjawab yang tadi ya. Tapi di partai kita tuh Bang jangan juga berpikir. Di partai kita kan punya ada PDLT ya. Kalau bicara itu tadi misalnya orang juga jangan bayangkan partai ngambil orang semena, buat aja ketentuan di dalam partai bahwa ada syarat. Misalnya tadi PDLT gitu artinya kan kalau di dalam. Kalau pakai logika itu Bu, artinya misalnya ketakutan kita bahwa kalau terbuka itu akan nyopot-nyopot orang kan kira-kira. Buat ada ketentuan dalam partai bahwa orang yang bisa dicalonkan oleh partai politik harus menjadi anggota minimal 1 tahun kan kira-kira bisa juga. Oke, katakanlah Golkar misalnya akan tertutup nanti. Tapi ada jaminan nggak misalnya karena mentang-mentang dia sangat berpengaruh di daerah tertentu gitu misalnya, tapi pernah kena kasus, misalnya seperti itu Bu ya. Kita nggak sebut nama, nggak sebut contoh secara real, tapi misalnya ada tren seperti itu. Karena dia adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di tempat tertentu dan Golkar membutuhkan suara di tempat itu, padahal kader ini pernah bermasalah secara hukum. Diambil nggak sama Golkar? Justru Golkar sekarang harus terapkan apa yang kita sebut PDLT tadi. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Itu saja kita pakai, kita terapkan secara konsisten. Jadi kalau misalnya terbukti, tapi definisi tidak tercela, saya kira mungkin masih perlu kita terapkan dengan baik. Ya, mungkin kalau sekarang kasusnya seperti ini. Sudah terterap dengan baik tidak? Nanti, saya yakin akan datang akan lebih baik. Mungkin tutup ya. Prinsipnya bagi kita cuma miliar dua kan. Mau memperkuat partai atau memperkuat kehendak rakyat. Iya, oke. Nah, kalau saya berpihak pada memperkuat kehendak rakyat. Karena partainya udah atau daulat partai. Ya, wakil rakyat atau wakil partai. Walaupun di Nasdem tadi masih ada batasan bahwa partai. Ini artinya apa? Rakyat ragu-ragu. Tadi persoalan teknis. Artinya gini. Ilmu pengetahuan itu tidak hanya berbicara gagasan. Bahwasanya kepastian itu hadir secara detail. Maka kemudian disinilah kemudian Nasdem tidak hanya berbicara kerangka yang besar saja, tapi bagaimana menjamin hak rakyat itu sampai pada proses yang detail. Di sanalah Nasdem sampai pada hal yang detail. Oke, baik. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi karena ini masih terus bergulir tentu saja di parlemen. Intinya nanti masyarakat melalui media tentu akan menagih mau bagaimanapun caranya, teknisnya, yang pasti hasilnya nanti anggota DPR-nya akan lebih baik atau tidak. Nanti itu yang kita tagih. Terima kasih Bung Willy Aditya, Bu Heti, dan juga Bung Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam. Terima kasih, Bung Rey.